bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kelompok di sekitar Tuhan Yesus mulai terbentuk. Mereka ini menjadi kelompok inti, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil. Tuhan Yesus memilih 12 orang, dan tadi disebutkan nama mereka, dan mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menyertai dia, diutus memberitakan Injil. Mereka juga diberi kuasa untuk mengusir setan. Saudara-saudari kasih, kalau kita perhatikan urutan mengenai tugas yang dipercayakan kepada 12 orang. Pertama, menyertai dia. Yang kedua, memberitakan Injil. Tentu ini tidak urutannya tentu tidak bisa dibalik, atau memberitakan Injil terus menyertai dia. Tentu penempatan urutan ini ada maksudnya. Mereka menyertai Tuhan Yesus, berada bersama Tuhan Yesus merupakan dasar untuk tugas selanjutnya, di sini memberitakan Injil. Maka 12 orang ini terlebih dahulu harus menyaksikan pelayanan Tuhan Yesus, menemani dia. Ini yang terjadi sebelum Tuhan Yesus mengutus mereka. Mereka selalu menyertai dia, ada bersama Tuhan Yesus, menemani dia kemana saja dia pergi, sehingga mereka dapat menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, melihat sendiri apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, mengalami. Baru kemudian sesudah pada waktunya mereka diberi kepercayaan untuk memberitakan Injil.
Untuk itu Pak kasih melalui sabda Tuhan ini ya, berada bersama Tuhan Yesus merupakan dasar. Ya. Tuhan Yesus memberi kepercayaan ya, kepada para muridnya, mengutus mereka. Maka di sini pentingnya ya, bagaimana seorang murid, kita para murid selalu berada bersama Tuhan Yesus ya, ada di dalam Sang Guru. Sikap inilah yang harus senantiasa kita bangun ya, dalam hidup kita sebagai murid-muridnya ya. Berada bersama Tuhan Yesus ya, tinggal bersamanya ya, bersatu dengannya ya. Mengalami, melihat, menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai murid. Kiranya dengan kita selalu berada di dalam Tuhan Yesus, tentu proses kemuridan akan terus berjalan ya, dalam hidup kita. Karena kita mengalami, menyaksikan, melihat, mendengar apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan, disabdakan ya, kepada kita. Dan akhirnya kita bisa melakukan, mencontoh apa yang dikerjakan Tuhan untuk keselamatan manusia.